Selamat pagi semua, saya Ade Kristina Sinaga, NIM 2162201038, ingin menjelaskan tentang akad musyarakah untuk tugas akuntansi syariah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. IAI dalam PSAK 10106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Selanjutnya, jenis-jenis akad musyarakah ada dua. Yang pertama, syarika amlak, berarti suatu perkongsian yang tidak perlu adanya suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk syarika amlak ini terbagi menjadi dua, amlak jab dan amlak ikhtiar. Amlak jab terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Yang kedua, amlak ikhtiar, terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas, bebas yaitu adanya pilihan untuk menolak. Contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapat hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Yang kedua, syarika ukut, berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Syarika ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, Inan Limited Company, merupakan bentuk perkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal atau pekerjaan. Yang kedua, Mufamadah, merupakan bentuk perkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlihat dalamnya harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Yang ketiga, wuju, merupakan bentuk perkongsian antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal, mereka menjalankan usahanya atas kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, kredit tanpa menyetorkan modal. Dasar syariah tentang akad musyarakah. Yang pertama, Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad musyarakah adalah dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Qis 1 ayat 24. Yang kedua, hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad musyarakah adalah dari Abu Hurairah yang dira'afakan kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat dalam salah satu pihak, tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. HR Abu Dawud dari Abu Hurairah. Yang ketiga, ijama, berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijama para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah itu boleh, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikat atau musyarakah secara global walaupun perbedaan pendapat dalam berbagai elemen daripadanya. Selanjutnya, penetapan nisbah pada akad musyarakah. Penetapan nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah biasa ditentukan sama untuk setiap mitra 50/50 atau berbeda 70/30 misalnya, atau proporsional dengan modal masing-masing mitra.
Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 106. Terdapat dua sisi pelaku, yaitu satu, mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Yang kedua, mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Yang pertama, akuntansi untuk mitra aktif. Yang A, pada saat akad investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atas aset non-kas untuk usaha musyarakah. Kedua, pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan ke dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebagai besar yang disusutkan dengan jumlah penyusutan. Biaya yang terjadi akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra masyarakat. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syiriki temporer. Yang B, selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad nilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada, atau nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian, atau jika ada bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirika temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Selanjutnya, C, akhir akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Yang D, pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha. Pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Selanjutnya, yang kedua, akuntansi untuk mitra pasif. Yang A, pada saat akad investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Yang kedua, pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih di antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas. Yang B, selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada nilai wajar aset musyarakah non-kas saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikunjung penyusutan dan kerugian jika ada. Yang C, akhir akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Yang D, pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Selanjutnya, ilustrasi akuntansi dalam akad musyarakah. Berikut kasus untuk menggambarkan pencatatan atas transaksi musyarakah. Yang A, pembiayaan musyarakah kas atau permanen. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas termasuk aktiva tidak berwujud. Pembiayaan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Contoh yang pertama, transaksi pertama, pembiayaan musyarakah disepakati. Pembiayaan musyarakah antara Bank Muslim Syariah dengan PT Prayoga. Jumlah pembiayaan disalurkan oleh Bank Muslim Syariah sebagai Rp100 juta untuk pembangunan proyek rumah tipe 120 dan yang dimiliki oleh PT Prayoga sebesar Rp150 juta. Proyek dilaksanakan selama 3 bulan, sama dengan jangka waktu akad musyarakah. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 40/60 masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT Prayoga dengan kesepakatan profil sharing.
Selanjutnya, ilustrasi akuntansi dalam akad musyarakah. Berikut kasus untuk menggambarkan pencatatan atas transaksi musyarakah. Yang A. Pembiayaan musyarakah kas atau permanen. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud. Pembiayaan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Contoh yang pertama, transaksi pertama, pembiayaan musyarakah disepakati pembiayaan musyarakah antara Bank Muslim Syariah dengan PT Prayoga. Jumlah pembiayaan disalurkan oleh Bank Muslim Syariah sebagai Rp100 juta untuk pembangunan proyek rumah tipe 120 dan yang dimiliki oleh PT Prayoga sebesar Rp150 juta. Proyek dilaksanakan selama 3 bulan, sama dengan jangka waktu akad musyarakah. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 40/60 masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT Prayoga dengan kesepakatan profil sharing. Contoh transaksi 2, keuntungan pembiayaan musyarakah. PT Prayoga melaporkan bahwa rupiah tipe 120 dapat terjual dengan keuntungan Rp40 juta, maka dilakukan pembayaran porsi keuntungan untuk Bank Muslim Syariah. Analisis, porsi keuntungan yang disepakati untuk Bank Muslim Syariah 40%, kesepakatan pembiayaan keuntungannya adalah profit sharing, sehingga perhitungan bagi hasilnya tidak memperhitungkan biaya-biaya produksi. Dengan demikian, keuntungan menjadi Bank Muslim Syariah adalah sebesar Rp16 juta atau 40% kali Rp40 juta. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang motivasi. Kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda akan kegagalan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.